sudah mulai perkuliahan. Sudahlah dibuat. Kemarin sudah di-share ke si Pen. Datang lagi perubahan jadwal. Ada perubahan. Tanggal merah, terus libur gitu ya. Rubah lagi jadwal ibu. 2 kali tuh rubah jadwal. Tadi pagi dapat lagi berita rubah lagi jadwalnya, Bu. Sakit kepala saya bikin jadwal 3 kali. Pusing saya jadwalnya. Ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Kita coba. Pertama, sebelum kita masuk ke dalam askep ansitas, Ibu akan sampaikan dulu. Harusnya kalau melihat urutannya sekuennya itu adalah konsep yang akan disampaikan oleh Bu Indri. Tapi karena tadi pagi Bu Indri baru menyampaikan mulai perkuliahan itu tanggal 24. Lah ampun Mila, bagaimana saya merubah semuanya. Jadilah ditukar dulu. Nanti si Pen tolong jadwalnya Bu Indri nanti dilihat ya. Jadi mundur nih. Ibu maju dulu. Harusnya Bu Indri. Nanti Bu Indri pakai jadwalnya Bu Omi. Bu Omi pakai jadwalnya Ibu, ya, ke masing-masing siswa perhatikan itu. Selebihnya semua jadwal sudah tetap, nggak ada perubahan lagi. Di share dulu sebentar supaya semuanya paham ya. Sebentar. Mana dia? Nah ini. Oke, Ibu coba lihat di jadwalnya saja. Mana dia? Kita masuk jadwal dulu ya. Yang lain kan sudah Ibu jelaskan. Nah ini jadwalnya. Karena kontrak program sudah dilakukan, dia tetap pertemuan pertama. Kemudian yang lain-lainnya diserahkan pada kelompok untuk membuat eh, hasil diskusi per kelompok dan yang psikofarmaka per individu. Makin cepat mengerjakannya makin baik sehingga ibu bisa cepat menilainya, dosen-dosen lain juga cepat menilainya. Ya, seharusnya hari ini adalah Bu Indri untuk kelas A dan B. Tapi tadi ibu bilang ya mohon maaf ada perubahan jadwal yang mendadak lagi. Besok Bu Indri tolong ini RKI besok menghubungi Bu Indri, besok nanti sok malam hubungi Bu Indri. Ini nanti saya kasih ke Bu Indri supaya Ibu Indri siap. Ya, berarti RKI duluan. Sorry, kita pakai jadwal Bu Omi berarti. Jadwal Bu Omi ini 25 berarti kelas B. Nanti menghubungi Bu Indri untuk besok 26 ini. Kemudian yang jadwalnya Bu Omi TAK pakai jadwalnya Ibu. Ini ya 27, 26, 27 A, B, RKI. Nah, selebihnya tidak ada perubahan. Hanya berubah yang 3 ini tadi. Ya, itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk kelas perubahan untuk menutup kekurangan. Nah, tapi setelah dihitung tidak ada jumlah sebanyak 16 kurang. Karena minggu lalu harusnya sudah masuk Kamis dan Jumat. Kalau Kamis dan Jumat kita masuk, berarti sudah nggak ada perubahan. Gitu ya, harusnya seperti itu. Tapi karena ada perubahan lagi, rubah lagi semua, akhirnya seperti ini. Oleh karena itu, Ibu tadi menghubungi Bu Putu. Ibu minta waktu tambahan. Anda ujian semester di sini ya, tengah semester. Tanggal 11 bulan 8. Tapi Ibu minta ya di jadwal ini nih tanggal 7 sampai dengan tanggal 8 setelah UTS ada perkuliahan. Silahkan digabung saja karena ini sama. Ya, untuk perilaku kekerasan sama Bu siapa ini perilaku kekerasan? Coba lihat perilaku kekerasan, sorry. Saya, kemudian Waham dan risiko bunuh diri Bu Indri. Ini jadwalnya nanti diatur saja 3 kelas sekaligus di setelah ujian UAS. Ada kan ujian UAS hari pertama itu. Hari pertama ada perkuliahan, hari kedua ada perkuliahan. Nah, kemudian nanti Anda ujian di tanggal 11. Itu ya. Bisa ya? Nah, tolong nanti si pen ini perhatikan nih. Atau Ibu kasih merah saja supaya nanti gak bingung. Nah, ini kuliah tambahan di sini. Selebihnya tidak ada permasalahan. Untuk praktika, itu nanti 1 minggu, Senin sampai dengan Jumat. Kalau Sabtu kami istirahat.
kelas A duluan. Kelas A itu 18 sampai 22 September, kelas B 25 sampai 29, kelas RKI-nya 23 sampai 27 Oktober. Ya, itu dulu yang Ibu sampaikan untuk perubahan pada jadwal ini. Jadi revisi lagi. Tadi sudah oke, revisi lagi ya sudahlah. Nanti Ibu kirim ke Sipen. Ya. Baik, sekarang Ibu masuk pada perkuliahan untuk ansietas. Sorry. Ya. Nah, sudah kelihatan? Sudah ya? Terlihat, Bu. Oke. Ansietas atau kecemasan ini dialami oleh semua orang selama masa hidupnya. Nanti yang perlu kita kaji adalah dalam satu hari dia terpapar stresor itu berapa kali dan bagaimana dia mengatasi setiap kondisi stres. Itu yang harusnya terjadi, ya. Kenapa sih harus diketahui terpaparnya berapa kali gitu ya? Ya kalau dia stres dari pagi sampai sore berarti kecemasan itu sangat berat buat dia. Ya sampai-sampai dia kehilangan waktu untuk memperbaiki dirinya, stresnya berkepanjangan terus. Nah, ini yang akan menjadi gangguan ke perilaku dia, ya. Jadi kita lihat dulu. Pengertiannya ansietas, ini kelamaan nih. Nanti berubah deh. Adalah suatu keadaan yang ditandai oleh rasa takut dan khawatir yang tidak didukung dengan situasi. Jadi situasi itu sebetulnya tidak membuat dia takut atau khawatir, hanya perasaan saja, ya. Dengan gejala somatik. Gejala somatik ini berupa gejala-gejala ke arah yang fisik yang menandakan suatu kegiatan berlebihan dari sistem otonomik. Hal ini merupakan respon normal terhadap situasi yang mengancam dan dapat menjadi faktor motivasi yang positif dalam kehidupan seseorang. Apakah ansietas ini atau kecemasan ini diperlukan dalam kehidupan setiap orang? Iya, diperlukan. Alasannya untuk membuat orang itu paham bagaimana dia mengatasi berbagai situasi dalam kehidupannya. Dia belajar dan dia cepat menanggapi setiap persoalan, setiap hal yang datang pada diri dia. Karena penyebab ansietas itu nanti macam-macam, ya. Ansietas akan menjadi masalah jika berlangsung dalam waktu lama dan mengganggu perilaku adaptif. Yang perilakunya normal itu biasanya akan terganggu karena ada perubahan-perubahan pada fisik dan psikologis. Dan menjadi berat bagi individu yang mengalaminya. Kenapa begitu berat? Tergantung gitu. Kalau seseorang sudah terbiasa mengalami ansietas dan sudah mengenali penyebabnya, biasanya dia dengan mudah mengatasi hal tersebut. Tapi kalau dia mengalami itu belum pernah menghadapi masalah seperti itu, akan berat buat dia dalam melakukan adaptasi terhadap situasi yang ada, gitu ya. Contohnya gimana? Kalau seseorang belum pernah sakit, sekali waktu dia sakit, ini stresnya fisik ya, stres fisik. Tentu sakit ini akan berat buat dia karena dia ingin sembuh. Biasanya dia nggak kayak gini, ada rasa yang tidak enak di dalam tubuhnya. Rasa itu juga berpengaruh pada psikologisnya, ya. Nah, seperti itu. Kita akan lihat nanti jenisnya apa saja, ya. Sorry, ini sudah ya. Nah, karakteristik ansietas. Yang pertama merupakan emosi dan bersifat subjektif, berbeda seorang dengan yang lain, ya. Mungkin saya ketika berhadapan dengan stresor yang ringan biasa aja, nggak saya pikirin, ya. Tapi ketika saya berhadapan dengan situasi yang besar, baru saya mulai ngatasin itu dengan berbagai cara. Kita menggunakan mekanisme coping, ya. Tapi buat mereka yang kurang kuat gitu secara psikologis,
menghadapi stresor yang ringan saja sudah berat banget, akan berbeda-beda ya. Sumbernya tidak jelas, tapi yang jelas bisa menimbulkan ada rasa takut. Dan di sini dikatakan ansietas itu menular. Kalau satu cemas, yang lain ikut cemas. Ya, makanya kalau seseorang cemas jangan dekat dengan orang yang lain. Orang lain juga kalau lihat temannya cemas harus kuat dulu dia, baru bisa dia berinteraksi dengan orang lain. Karena di situ akan terlihat dia ikut cemas. Apa nih? Apa nih? Bagaimana ini? Bagaimana? Tapi kalau sudah semuanya mengarah kepada kecemasan, maka persepsi dia akan semakin menyempit. Lapangan pemikiran dia akan semakin menyempit. Tidak tahu lagi jalan keluar apa yang harus dia tempuh. Tidak tahu lagi bagaimana solusi menghadapi masalah tersebut. Biasanya seperti itu ya. Jadi stres itu boleh terjadi pada kita tapi ringan saja. Kondisinya dari tidak stres, stres ringan, stres sedang, stres berat. Sampai situ aja, jangan sampai stres berat betul. Apalagi sampai ke panik. Nah, itu susah. Ya. Stres ini tersendiri terjadi akibat adanya ancaman pada harga diri dan identitas. Iyalah ketika kita tersentuh pada harga diri kita atau pada diri kita sebagai individu, ini akan membuat kita cemas. Ya, jangan-jangan orang ini akan membuat kita seperti ini. Jangan-jangan, jangan-jangan. Nah, itu yang bisa terjadi pada kecemasan. Nah, di sini perlu adanya keseimbangan antara keberanian dan juga kecemasan. Dengan keberanian kita bisa memikirkan solusi apa sih yang harus kita tempuh untuk memecahkan masalah yang sedang kita hadapi, gitu ya. Bukan jenis tingkatan. Nah, tingkatannya adalah ringan, sedang, berat, sampai ke panik. Kalau panik, ketika kita tidak lagi mampu menggunakan mekanisme coping kita, maka gagallah mekanisme coping itu. Yang terjadi adalah perilaku yang adaptif. Ketika ini berlangsung dalam kurun waktu lama, maka perilaku adaptif tadi bisa berubah menjadi perilaku yang mengarah pada perilaku gangguan kejiwaan, kegangguan jiwa. Ya, karena itu jangan kita anggap remeh nih sesuatu yang namanya ansietas. Kalaupun mau terjadi pada kita, hanya ringan dan sedang saja. Bermainnya di sini. Atau malah kita happy-happy, nggak udah ada ansietasnya. Ya. Berikutnya kita lihat apa itu ansietas ringan. Ansietas ringan adalah kewaspadaan kita. Ya. Karena pada saat kita mengalami ansietas ringan, ada perasaan khawatir, was-was, seolah-olah ada sesuatu yang berbeda dan membutuhkan perhatian khusus. Itu adalah rasa khawatir kita yang belum tentu jelas. Ya. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme coping yang adaptif yang bisa menyelesaikan masalah kita, membantu kita dalam beradaptasi. Kalau ada stres, pasti kita segera harus turunkan. Nanti bagaimana cara menurunkan stresnya kita akan bahas. Nah, stres ini berhubungan dengan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari dan menyebabkan klien menjadi waspada. Waspada ini diperlukan karena kita akan tetap berhubungan dengan situasi-situasi tertentu yang membuat kita akan tersentuh stres. Kapan stresor itu berakhir? Ya ketika kita tidak lagi hidup. Kalau kita sudah meninggal, maka berhenti semua, gitu ya. Stresor kita tidak ada lagi yang kena ke kita karena kita sudah tidak mulai berespon. Nah, stres yang pertama ini, yaitu stres ringan ini, bisa meningkatkan lapangan persepsi kita. Kita lebih waspada, kita lebih lihat ke depan ada apa, ke kiri, ke kanan, depan, belakang, semuanya tuh kita bisa kuasai. Masih bisa kita pegang semuanya, masih bisa kita lihat, gitu ya. Sehingga cepat kita bisa mengatasi stres. Kalau ternyata stres kita tidak bisa kita turunkan, kita hilangkan stres ringan ini, maka kita akan berlanjut pada stres sedang. Nah,
Masih di stres ringan, pada tahap ini pasien atau klien termotivasi untuk belajar dan menghasilkan pertumbuhan serta kreativitas, di mana responnya adalah respon fisiologis, kognitif, perilaku emosional, dan dalam batas-batas normal. Dia masih bisa melakukan fungsi tubuhnya, perannya dengan baik. Ya, karena dia masih ringan. Kemudian kalau ternyata tidak bisa teratasi stres ringan tadi, masuklah dia pada stres sedang. Contoh, kalau dia kena batuk pilek, gini, belum batuk pilek, teman di sebelahnya sedang batuk pilek. Dia sudah mulai was-was, jangan-jangan besok aku kena nih, aku ikut sakit nih. Gitu ya. Nah, itu sudah masuk ke dalam stres ringan karena dia sudah was-was, jangan-jangan apa nih, saya kena nih. Nah, ketika dia memikirkan dirinya bahwa akan kena dan lain sebagainya, bisa saja tertular, tiba-tiba dia sakit, kemungkinan tidak masuk lagi ke stres ringan karena dia bisa langsung masuk ke stres sedang. Karena dia tidak tahu menyelesaikan masalah di stres ringan. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah stres sedang. Kalau dari contoh tadi, wah ternyata dia kenanya pneumonia. Pneumonia itu berbahaya. Kalau tidak bisa teratasi, pastinya bisa meninggal. Dia makin stres. Fokus perhatiannya makin menyempit. Tidak tahu lagi dia melihat kiri kanannya. Jadi yang mulai menjadi perhatian adalah dirinya saja. Semakin dia naik tahapan stresnya, maka hanya dirinya saja yang dia pikirkan. Ya. Nah, stres sedang adalah perasaan yang mengganggu bahwa ada sesuatu yang benar-benar berbeda. Pasien hanya berpusat pada apa yang dianggap penting dan melakukan sesuatu secara lebih terarah sehingga mengalami perhatian yang selektif. Nah, di sini respon-respon fisiologisnya masih normal, tapi mulai ada peningkatan di mana pasien mampu berfokus pada masalah utama saja, tetap punya perhatian dan mampu belajar. Masih dia pikirkan, ya. Masih bisa dipikirkan, oh ya kira-kira seperti ini, saya harus melakukan ini supaya bisa selesai masalahnya. Nah, itu masih dalam ranahnya ansietas sedang. Sekarang kita lihat di ansietas berat. Tadi kalau ternyata ansietas sedangnya tidak bisa teratasi, maka dia akan masuk pada ansietas berat. Ansietas berat ini dialami ketika individu yakin ada sesuatu yang berbeda dan ada ancaman di mana lapangan persepsinya semakin menyempit. Dia tidak bisa mikirkan apapun juga. Dia biasanya hanya memberi tanda tolong saya, tapi tidak bisa dia katakan. Ya, nah teman yang memahami bahwa temannya ini sedang ansietas berat harusnya langsung berpikir, kamu nggak ngomong ya, tapi kamu ada masalah, yuk bicara yuk supaya bisa saya bantu. Itu ansietas berat karena dia cuma bilang dirinya yang harus ditolong, dia nggak peduli orang lain. Nah, kalau dia sangat berat, apa yang menjadi arahan dari temannya, apa yang menjadi arahan dari orang lain itu sulit sekali untuk bisa dipahami dan dilakukan. Dia hanya fokusnya pada dirinya saja. Gitu ya. Sampai stres itu turun. Kalau dia sudah masuk stres sedang, biasanya masih bisa diarahkan dan dia mau melakukan tindakan sesuai arahan. Ya. Lapangan persepsi semakin menyempit, pikiran dan perilaku tertuju pada pengurangan ketegangan. Nih, gimana saya mengatasi? Apakah seseorang itu untuk mengalami satu kecemasan, dia secara berurutan harus melampaui tahapan ini? Ada yang bisa, ada yang tidak. Tergantung dari stresor yang datang. Seberapa berat stresor itu ada. Ya. Nah, di sini kalau untuk pasien berat itu biasanya memerlukan pengarahan dan pemusatan perhatian. Ya. Dia hanya mampu untuk sesuatu yang sifatnya terinci dan spesifik, terutama untuk menolong dirinya. Gitu. Kalau yang ringan, misalnya Anda
besok mau ujian UTS, mau ujian UAS, itu sudah terjadwal dan Anda pasti stres. Ujiannya ini aku belum baca nih, ya, UAS, UTS. Itu ringan, tapi ketika Anda mulai membuka buku, mempelajari, stresnya akan turun. Lama-lama hilang stresnya. Tapi kalau yang tiba-tiba terjadi, bisa contoh apa tiba-tiba terjadi? Dapat kabar orang tua tiba-tiba sakit keras dan harus masuk ICU. Itu nggak lagi lewat ansietas ringan dan sedang, dia mungkin langsung ke ansietas berat gitu, atau mungkin malahan bisa masuk langsung ke panik, ya. Tergantung dari stresor yang ada, stresor yang datang. Stresor itu adalah penyebab stres yang harus kita kenali penyebabnya apa. Berasal dari fisik, berasal dari psikologis, berasal dari sosial, yang mana dia. Seberapa besar datangnya stresor tersebut. Berapa kali sudah membuat dia seperti itu. Itu juga jadi bahan pemikiran kita, ya. Kalau yang sudah biasa kena stres berat, ya mungkin dia cuek aja karena dia sudah tahu, bentar lagi juga selesai, bentar lagi. Atau mungkin dia punya gejala-gejala yang muncul ke fisik. Disimpan, nanti akan muncul gejala-gejala fisik seperti sakit lambungnya, pusing yang nggak jelas, kemudian gatal-gatal yang nggak jelas, itu juga bisa kita tandai sebagai salah satu gejala bahwa seseorang sedang mengalami ansietas. Panik. Nah, panik adalah suatu keadaan di mana individu mengalami ketakutan emosional yang besar seperti akan terjadi malapetaka. Juga adanya ketidaknyamanan fisiologis yang digambarkan dengan keadaan terperangah, takut, dan teror. Pada kondisi ini, klien tidak mampu lagi melakukan sesuatu walaupun dengan pengarahan, sehingga klien merasa tidak berdaya. Kondisi panik melibatkan disorganisasi kepribadian, terjadi peningkatan aktivitas motorik, menurunnya kemampuan berhubungan dengan orang lain, persepsi menyimpang, dan kehilangan pemikiran rasional. Dalam kondisi panik seperti yang kita lihat, misalnya seseorang itu tiba-tiba dikabari ada sesuatu yang di luar perkiraannya. Pagi-pagi nggak apa-apa kok tiba-tiba sekarang harus masuk ICU. Dia jalan mondar-mandir, mungkin dia beser urin, dia bolak-balik ke kamar mandi, ya. Terus dia nggak jelas lagi mau melakukan apa, atau mungkin dia bisa teriak-teriak. Nah, kadang-kadang setelah panik itu adalah kelelahan. Karena lelah secara fisik, juga lelah secara psikologis. Akibatnya dia bisa pingsan. Nah, bisa juga kalau dia punya penyakit jantung, ya pasien dengan kondisi panik seperti ini langsung mengalami kegagalan jantung yang mendadak, terus mengakibatkan kematian. Ya. Jadi stres ini memang berpengaruh besar pada sistem tubuh kita. Oke. Berikutnya kita lihat tanda-tanda dan gejala fisiologis. Kalau kita stres, apakah itu ringan, sedang, atau berat, bahkan panik, maka akan terjadi pada seluruh sistem tubuh kita perubahan dari kondisi normal. Ada peningkatan-peningkatan di situ. Ya, ritme tubuh kita berubah. Kenapa? Karena semuanya ini adalah upaya tubuh untuk menyeimbangkan kondisi yang ada. Ketika kita ansietas, maka serotonin, ya. Serotoninnya nurun. Nah, itu yang harus ditingkatkan. Bagaimana membuat kita tenang kembali. Kalau tenang, maka sistem-sistem tubuh kita yang tadinya melakukan keseimbangan, equilibrium, dia akan kembali pada kondisi normal, gitu ya. Apa yang terjadi di kardiovaskuler kita? Bisa terjadi palpitasi, jantungnya berdebar-debar, tekanan darahnya tiba-tiba meningkat, rasa ingin pingsan atau malah sudah pingsan, dan tekanan darahnya bisa menurun.
ya. Karena sekali waktu seseorang harus dilakukan operasi. Tadinya biasa saja dia diam-diam, ya, karena darahnya normal. Tapi ketika pagi itu dia harus berangkat ke ruang operasi, sudah disiapkan berangkat untuk membawa dia, tekanan darahnya tiba-tiba naik. Ternyata dia tidak siap untuk operasi. Karena di pikiran dia berkecamuk macam-macam. Pertanyaan, apa itu? Apakah saya berhasil nanti dioperasi? Mati nggak saya di meja operasi? Apakah ada kegagalan? Bagaimana setelah itu dan sebagainya? Ada yang berkecamuk seperti itu memicu terjadinya peningkatan pada aktivitas kardiovaskular, di mana langsung kelihatan tekanan darahnya meningkat. Dan dokter mengambil keputusan untuk tidak dilakukan operasi pada hari itu. Jadi ansietasnya harus ditangani terlebih dahulu. Kalau tidak, misalnya kita paksakan besok mau operasi, sama aja dia akan naik lagi tekanan darahnya. Dan kalau tekanan darahnya meningkat akan mengganggu pada proses operasi. Ya, tekanan darah yang meningkat ini kan berarti jantung bekerja keras memompa, sementara dia eh, di tidak sadarkan, nah, tekanannya tetap tinggi gitu ya. Selain di jantung, di pernapasan juga ada masalah. Apa itu? Napasnya cepat, sesak napas, tekanan pada dada, napas dangkal, pembengkakan pada tenggorokan, sensasinya seperti tercekik, rasa tercekik ya, dan terengah-engah. Jadi pada sistem kardiovaskuler, pada sistem pernafasan ini juga terjadi. Kemudian pada neuromuskuler, pada saraf dan otot, ya. Apa yang terjadi di sini? Refleksnya meningkat, reaksi terkejut, kemudian matanya berkedip-kedip, ada insomnia atau tidak bisa tidur, tremor, rigiditas, gelisah, jalan mondar-mandir, wajahnya tegang, ada kelemahan umum, dia lemes langsung. Terus terlihat sangat lemah dan tekanan gerakannya juga menjadi gerakan yang janggal. Pada gastrointestinalnya gimana? Ada juga masalah. Jadi sistem tubuh itu mengalami perubahan juga ya kalau ansietas. Makanya Anda jangan ansietas gitu. Apalagi ansietas dekat teman yang gampang ansietas juga. Nah, itu akan mudah terpicu. Biasanya kalau keluarganya atau bapak ibunya mudah ansietas, mudah cemas, anak-anaknya juga punya kecenderungan untuk mudah cemas. Kehilangan nafsu makan, gak mau makan, rasa tidak nyaman pada perutnya, nyeri di perut atau di lambung, di usus, ya, di ulu hati, ada mual, ada diare, itu merupakan tanda-tanda adanya ansietas. Saluran perkemihan juga mengalami perubahan, ya. Ini beser urin, itu yang terjadi, sering kencing. Kulit bagaimana? Ada masalah juga. Wajah kemerahan, berkeringat, gatal, rasa panas, dingin pada kulit. Wajahnya nampak pucat, berkeringat di seluruh tubuh. Ini tanda-tanda yang harus kita waspadai secara fisik. Nah, kemudian bagaimana dengan perilakunya? Apa yang kita lihat pada seseorang yang sedang mengalami kecemasan atau ansietas? Tampak dia gelisah, ketegangan pada fisiknya juga kelihatan, ada tremor atau gemetar, ada reaksi terkejut, bicaranya cepat, koordinasinya kurang. Ya, itu yang terjadi pada perilaku seseorang. Nanti kalau kita lihat tingkatannya dia apakah tingkat sedang berat, tergantung dari perilaku yang dimunculkan gitu ya. Kalau perilakunya yang sudah tidak terkontrol, biasanya sudah masuk berat. Ya. Selanjutnya apa lagi respon perilakunya? Cenderung mengalami cedera karena dia tidak bisa mengontrol dirinya. Menarik diri dari hubungan interpersonal, inhibisi, lari dari masalah, menghindar, hiperventilasi nafasnya ya, tampak waspada. Kemudian secara pemikiran gimana kognitifnya? Ya, sorry, perhatiannya mulai terganggu perhatiannya, dia nggak fokus, konsentrasinya buruk, juga mudah lupa, salah dalam menilai,
preokupasinya juga kurang bagus atau sesuatu untuk melakukan pekerjaan yang kurang bagus ya, hambatan untuk berpikir, lapangan persepsinya menurun dan kreativitasnya menurun. Jadi seringkali mereka yang mengalami ansietas sedang sampai berat atau panik tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. ADL-nya sulit untuk dia lakukan, gitu ya. Tanda dan gejala dari kognitif masih berlanjut. Kalau kita tidak sedang ansietas, maka kita bisa melakukan berbagai hal produktif kita. Tapi ketika sedang mengalami ansietas, konsentrasi kita buyar ya, nggak bisa fokus. Ini jelas produktivitasnya menurun. Ada kebingungan, ada perasaan sangat waspada, kecurigaan yang besar, kesadaran diri, kehilangan objektivitas, ya, kehilangan kendali diri, takut pada gambaran-gambaran visual yang dia lihat, terus takut pada kematian, memikirkan kilas balik, jangan-jangan, jangan-jangan, jangan-jangan gitu ya, dan pikiran punya mimpi buruk. Selanjutnya, nah bagaimana dengan afektif? Dari afek itu dari perasaan dia. Kalau tadi kita udah lihat dari sistem uh, fisiologisnya, sistem organnya. Kemudian kita lihat lagi dari perilakunya. Sekarang kita lihat dari perasaan dia. Gimana sih perasaan dia sebenarnya? Ya, afektifnya mudah terganggu, tidak sabaran, gelisah, tegang, gugup, ketakutan, waspada, ada kengerian, ada kekhawatiran, ada kecemasan, ada rasa mati rasa, ada rasa bersalah, ada malu. Ini yang ada pada afektif seseorang yang sedang mengalami kecemasan. Berikutnya, oke, sampai sini dulu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Nanti sambil Ibu lanjutkan. Halo, masih ada kah? Halo, Bisa kedengerin, Bo. masih dengerin? Nanti Ibu ngomong sendiri. Oke, Iya, Bu. lanjut ya. Kedengerin, Bu. Fokus pengkajian ansietas. Kita harus mengkaji pada hal-hal yang sifatnya pada faktor predisposisi, presipitasi. Kita lihat sumber coping, mekanisme copingnya seperti apa ya di pengkajian. Predisposisi itu adalah faktor penunjang yang bisa menyebabkan seseorang itu mengalami ansietas. Kalau dari teori psikoanalisa, ansietas merupakan konflik elemen pribadi antara id dan superego. Apa itu id? Dorongan insting. Insting yang ada di dalam diri kita yang kuat sekali, yang ada atau muncul sejak kita masa bayi. Dan hati nurani atau ini yang mengatur antara id dan ego, kita sebut superego atau hati nurani, ini yang selalu mengatur dan mengingatkan kita di bawah kontrol norma-norma, ya, norma sosial, norma agama. Dia selalu mengingatkan, jangan melakukan itu, karena ada norma sosial, ada norma agama di situ. Jadi sebetulnya ansietas ini adalah konflik dari kepribadian kita. Kita punya tiga unsur di dalam kepribadian kita, yaitu id, ego, dan superego. Kalau id ini selalu menuntut, misalnya saya harus punya ini, saya harus begini, itu adalah kebutuhan si id. Sementara superego ini adalah pengontrol, mengingatkan. Satu lagi adalah ego. Ego itu yang mau akunya yang paling tinggi. Ya, aku yang harus didengar. Aku semuanya aku. Makanya kalau seseorang itu terlahir sebagai anak tunggal, karena semua perhatian ada pada dia, maka yang sering muncul lebih banyak adalah ego. Senteringnya harus dirinya, atau senternya atau pusatnya harus dirinya. Padahal seharusnya id, ego, dan superego ini adalah seimbang. Gitu ya. Ansietas mengingatkan ego akan adanya bahaya yang perlu diatasi. Ego jangan macam-macam kamu. Gitu.
Kalau kamu ketinggian, harapanmu juga terlalu tinggi, kamu juga akan cemas karena situasinya tidak menunjang seperti itu. Jadi ego ini ada di antara id dan superego. Dan superego itu adalah yang akan meningkatkan. Berikutnya, kalau menurut teori interpersonal antar manusia, ansietas terjadi karena ketakutan penolakan dalam hubungan interpersonal. Seseorang membutuhkan orang lain ketika hubungan ini terlihat kurang intim, kurang dekat. Nah, itu juga suatu hal yang menyebabkan kecemasan. Jangan-jangan saya nggak diterima dalam kelompok ini. Atau misalnya lagi ngobrol temannya berdua, terus Anda dalam hati sudah, jangan-jangan ngomongin saya nih. Nah, itu juga terjadi kecemasan pada kita walaupun sifatnya masih ringan, ya. Ansietas terjadi karena ketakutan penolakan. Kita manusia yang bersosial, berkelompok, makanya kita takut kalau kita tidak menjadi bagian dari kelompok tersebut. Menurut teori ini juga berkaitan dengan trauma pada masa pertumbuhan, terutama pada masa kanak-kanak. Adakah perasaan kehilangan? Adakah perasaan perpisahan? Ya, yang menyebabkan individu tersebut menyebabkan ketidakberdayaan. Kehilangan enggak nih waktu ibu? Harusnya bayi umur 3 bulan itu masih dalam asuhan ibu. Ternyata ibunya kerja. Habis 3 bulan kan dia harus kerja tuh. Asinya diperah, disimpan di kulkas, baru diberikan pada bayinya pada jam-jam tertentu. Sementara ibunya masih ada di tempat kerja. Ibunya pulang sore, belum ketemu bayinya, jauh. Nah, ini perpisahan seperti ini. Walaupun perpisahannya hanya beberapa jam, itu juga membuat traumatik pada masa pertumbuhan bayi tersebut. Ya, apalagi kalau ternyata dia memang dipisahkan dari ibunya. Nah, kenapa muncul teori untuk rooming in ya? Bayi baru lahir langsung disatukan dengan perawatannya dengan ibunya. Yaitu tadi menghindari adanya kehilangan dan perpisahan pada individu. Ya. Nah, selain itu, individu dengan harga diri rendah akan mudah mengalami ansietas. Kenapa? Karena pikiran-pikiran dia sudah pikiran-pikiran yang negatif. Selalu dia merasa dirinya tidak mampu beradaptasi, tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan, tidak mampu untuk bisa menyesuaikan dengan situasi yang ada di sekitar dia. Maka tingkat ansietasnya juga akan tinggi. Gitu ya. Dari teori perilaku, ansietas timbul sebagai akibat frustrasi yang disebabkan oleh sesuatu yang mengganggu pencapaian tujuan. Frustrasi itu apa sih? Apa frustrasi? Harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Itu yang bisa menyebabkan seseorang mengalami frustrasi. Dia langsung bisa kaget, cemberut, ya. Itu reaksi-reaksi dia itu kalau dia sedang mengalami frustrasi. Nah, apa sih ini? Ansietas timbul sebagai akibat frustrasi yang disebabkan oleh sesuatu yang mengganggu pencapaian tujuan. Jadi kalau tadi ada frustrasi, tentu tujuannya tidak bisa tercapai. Hal ini merupakan dorongan yang dipelajari untuk menghindari rasa sakit atau nyeri. Karena kalau kita mengalami satu kegagalan, itu pasti akan menyebabkan rasa sakit. Sakitnya tuh di sini gitu ya. Di mana? Ya di hatinya, bukan di mana-mana ya. Kemudian ansietas sendiri akan semakin meningkat jika ada konflik. Konflik menyebabkan ansietas dan menyebabkan helplessness. Jadi dia memang betul-betul udah gak bisa melakukan apa-apa ya, membutuhkan orang lain untuk membantu dia. Kemudian dari kondisi keluarga, ansietas itu bisa timbul secara nyata di dalam keluarga, terutama kalau orang tuanya mudah mengalami ansietas. Ya,
Nah, kalau di ansietas biasanya anak kan mengadop, melihat perilaku orang tuanya dalam mengatasi situasi, tiba-tiba ibunya khawatir, ketakutan sekali. Misalnya anaknya belum pulang-pulang nih, si kakak belum pulang. Jadi dia masih jalan mungkin mondar-mandir di depan pintu tuh. Kok kakak jam segini belum pulang? Itu sudah menunjukkan gejala ansietas. Ketika dia melihat hal tersebut, maka dia juga akan mudah untuk mengadop perilaku itu. Jadi keluarga yang mudah eh, mengalami ansietas, pada anak-anaknya juga mudah mengalami ansietas. Gitu ya. Nah, kita lihat pada keadaan biologis. Apa sih yang terjadi sebetulnya di dalam apa bagian organ kita, otak kita ya, terutama secara biologis ini dipengaruhi dan mempengaruhi ansietas. Dipengaruhi dan mempengaruhi. Di sini ansietasnya terjadi kelebihan pada GABA. Pada GABA, kemudian ansietas sendiri dapat memperburuk penyakit. Kalau dia sudah punya hipertensi, maka semakin buruk hipertensinya, jantung juga semakin buruk, gastritis atau peptic ulcernya juga semakin memburuk. Dan situasi lainnya atau kelelahan itu juga bisa mengakibatkan individu mudah untuk merasa ansietas. Kalau tadi faktor predisposisi atau faktor-faktor yang menunjang, kemudian kita lihat faktor presipitasi atau faktor yang menjadi pemicu. Karena hal ini kecil sekali tapi bisa menimbulkan ansietas. Itu adalah faktor pemicu atau presipitasi. Bila ternyata di dalam kehidupan dia di hari itu ada ancaman pada integritas fisik, di mana dia tidak mampu untuk melakukan aktiviti daily living. Misalnya dia mengerjakan apa, nggak bisa lagi dia mampu mengerjakan gitu. Berarti ada satu kegiatan fisiologisnya yang tidak bisa dilakukan. Itu membuat dia ansietas. Pada pasien-pasien stroke, ADL-nya kan dibantu, nggak bisa sendiri. Itu kesel banget itu. Ya, ansietasnya akan tinggi. Kemudian ada ancaman terhadap sistem diri, harga diri, ya, self esteemnya ini terganggu. Mungkin dia pada saat itu baru dihina orang, cemas dia, gimana nih saya keluar dari situasi ini? Jangan saya dihina terus, jangan saya dilecehkan terus, ya. Nah, seperti apa? Contohnya, dia PHK. Kalau PHK ini pasti menyebabkan aku tidak mampu melakukan apa-apa, aku gagal, aku belum bisa membiayai keluargaku dan sebagainya. Pikiran-pikiran seperti itu, muncullah pikiran-pikiran negatif yang mempengaruhi kehidupan dia, ya, hingga menimbulkan kesulitan dalam melakukan peran-peran baru dia. Ansietas sendiri misalnya gini, perubahan peran Anda. Kalau Anda lulus terus Anda menikah, itu pasti ansietas. Perubahan peran dari seorang individu yang harus menjadi peran, misalnya kalau perempuan seorang ibu, seorang istri, itu punya peran baru, pasti mengalami ansietas. Bisa nggak saya melaksanakan peran-peran ini? Ya, jangan-jangan saya nanti nggak disukai kalau saya melakukan ini. Jangan-jangan saya nanti ditentang kalau saya melakukannya, banyak hal, ya. Faktor penyebab lainnya bisa gabungan dari penyebab timbulnya ansietas itu sendiri, baik genetik, perkembangan, stresor fisik, stresor sosial, ya. Oke. Nah, dari perilaku kita lihat ansietas dapat diekspresikan langsung melalui perubahan fisiologis dan perilaku secara tidak langsung melalui timbulnya gejala atau mekanisme coping untuk mempertahankan diri dari ansietas. Anda tentang mekanisme coping kayaknya udah belajar di perawatan dasar ya. Tolong dilihat lagi ada berapa macam sih mekanisme coping. Biasanya mekanisme coping itu berjalan dengan sendirinya. Kalau kita sedang situasinya seperti ini, mekanisme coping akan menuntun kita untuk melakukan kegiatan ini. Nah, ketika mekanisme coping itu tidak mampu atau tidak sanggup lagi untuk mengcounter perilaku kita, maka harus menggunakan mekanisme coping yang lain, berubah mekanisme copingnya. Misalnya Anda kesel, Anda dihina, misalnya, atau Anda dilecehkan, Anda tidak dianggap, Anda marah, itu kan merasa harga diri rendah ya.
Harusnya kan kalau Anda baik, harga dirinya tetap dipertahankan. Apa sih yang membuat kamu tidak suka sama saya? Yuk kita selesaikan masalah itu, kan selesai seperti itu. Tapi Anda menggunakan mekanisme coping yang negatif atau maladaptif. Misalnya Anda kesel, Anda banting pintu, kan nggak sesuai. Mekanisme coping itu tidak sesuai dengan uh, apa namanya, situasi. Kalau harusnya diselesaikan dengan baik-baik, Anda menggunakan apa namanya, pembicaraan yang baik, mungkin Anda bisa pakai mekanisme coping, apa namanya, bukan depresi, mekanisme coping yang menguatkan Anda gitu ya. Saya lupa jenis-jenisnya. Nah, ini bisa menimbulkan harga diri kita naik lagi gitu loh. Kita bisa mempertahankan ego kita sebetulnya. Jadi mekanisme coping itu bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau mekanisme copingnya sudah tidak bisa atau tidak sanggup lagi, maka seringkali perilaku kita menjadi perilaku yang adaptif, tidak sesuai dengan respon yang seharusnya kita berikan pada situasi itu. Gitu ya. Nah, ini sistem-sistem yang tadi Ibu bilang itu juga mengalami perubahan ketika nanti sudah selesai dengan upaya menurunkan ansietas, maka kembali sistem-sistem ini akan normal, ya. Dari perilaku kita bisa melihat motoriknya seperti apa, afektif dan kognitifnya juga akan kita lihat seperti apa, ya. Kalau dia masih gelisah, bicaranya masih cepat, pemikirannya nggak fokus, itu berarti masih ansietas. Ansietas bisa nggak diturunin mendadak? Enggak, itu ya jangan. Dia turun pelan-pelan, ya. Nanti upayanya juga akan kita berikan. Nah, mekanisme coping ini ada dua. Mekanisme berdasarkan tugas digunakan untuk memecahkan masalah atau konflik memenuhi kebutuhan. Di sini kita lihat situasi stresnya, kemudian disadari dan berorientasi pada tindakan. Reaksinya itu bisa berupa reaksi melawan, ya bisa berupa menarik diri, bisa kompromi. Nah, ini yang sebetulnya kita inginkan adalah kompromi sehingga Anda keluar sebagai orang yang kuat gitu. Bukan keluar sebagai orang yang menarik diri. Kalau di situasi ngumpet, nggak berani maju gitu ya, atau tidak melakukan perlawanan, dibiarkan saja orang menginjak kita, nah itu juga nggak bagus ya. Kemudian, nah kalau ini berdasarkan orientasi pada diri. Kita berusaha untuk melindungi ego kita, ego oriented ini berguna pada ansietas ringan sampai dengan ansietas sedang gitu ya, berupa penggunaan mekanisme pertahanan diri yang tadi Ibu sampaikan. Nah, kalau kita diminta untuk membuat pohon masalah kira-kira seperti ini. Pohon masalah itu sebetulnya adalah cara kita memikirkan gitu. Bagaimana sih sebetulnya menentukan core problem di sini? Core problem kita adalah ansietas atau kecemasan. Apakah nanti akan ringan, sedang, berat, atau panik? Kita lihat dulu dari penyebab di bawahnya. Kalau core problem atau masalah pokok atau apa namanya, masalah utama itu biasanya di jiwa dikasih kotak. Itu menandakan bahwa dia adalah masalah utama. Di bawahnya adalah penyebab. Apa yang menyebabkan seseorang itu mengalami ansietas? Kita harus kaji. Apakah ansietasnya disebabkan karena masalah biologis atau masalah psikologis atau masalah sosial? Ini yang harus Anda tanyakan. Ada nggak kira-kira penyakit-penyakit atau hal-hal yang membuat dia tidak berfungsi secara biologis yang menjadi ketakutan buat individu tersebut? Kalau tidak ada, geser lagi ke sini. Kira-kira ada nggak sih masalah yang mengganggu dia selama ini yang membuat dia berpikir macam-macam, menyebabkan dia punya pikiran-pikiran negatif? Ini yang harus kita bongkar pelan-pelan sampai kita menemukan ada nggak masalah itu karena penyebabnya adalah psikologis. Atau tekanan-tekanan sosial yang dihadapi orang tersebut yang menyebabkan terjadinya ansietas. Ya, direktur perusahaan gitu,
dia punya anak buah banyak, bangkrut, kemudian anak buahnya belum digaji. Nah, itu kan tekanan sosial dari anak buahnya yang perlu gaji anak untuk hidup dia, bisa menyebabkan direkturnya ansietas. Jadi banyak hal yang bisa kita cari ya. Nah, ansietas tadi sudah dikatakan bahwa kalau dia makin berat maka fokusnya makin menyempit. Pikirannya tidak ada jalan solusinya, harus dibantu oleh orang lain. Lemas yang ada ya, lapangan pandangnya juga semakin menyempit. Fisiologisnya juga mengalami perubahan-perubahan, penurunan atau mungkin percepatan karena memang dia memicu untuk reaksi-reaksi tubuh. Maka kalau ansietas ini tidak diatasi akan menyebabkan kondisi ketidakberdayaan. Ini yang disebut dengan akibat. Jadi kalau bikin pohon masalah, kita cari penyebab core problemnya atau masalah utamanya, kemudian pikirkan apa penyebabnya dan pikirkan juga kira-kira kalau tidak diatasi akan terjadi apa akibat. Itu ya. Rencana pada ansietas, tindakan mau ngapain sih kita nih? Tentu aja kita akan menunjukkan bagaimana mekanisme coping yang adaptif untuk mengatasi stres. Jadi kita harus membuat individu itu mampu untuk mengenal ansietasnya. Apa sih yang memicu kamu seperti itu? Apa reaksi tubuh kamu? Apa reaksi psikologis kamu? Apa reaksi sosial kamu? Itu dulu mengenal. Kemudian mampu mengatasi ansietas melalui teknik relaksasi. Ini nanti teknik-tekniknya ada beberapa. Ya. Mampu menggunakan teknik itu untuk mengatasi ansietas yang terjadi. Nah, tindakan keperawatannya gimana? Yang pertama kita harus bina dulu hubungan saling percaya atau BHSP. Bagaimana kita membina hubungan saling percaya? Tentu kita akan menjelaskan siapa nama kita dan apa sih peran kita. Bagaimana kita membantu dia, itu adalah pembina hubungan saling percaya sampai pasien mempercayai perawatnya. Nah, tindakannya di sini ada salam terapeutik, menjabat tangan, menjelaskan tujuan. Kemudian kita masuk pada kontrak topik waktu dan kepada pasien untuk hal yang mau kita bicarakan. Gitu ya. Dari sini setelah kepercayaan itu ada, didapatkan oleh perawatnya, baru kita mulai mendiskusikan. Kita diskusi sama pasiennya untuk mencari penyebab, ya, mengidentifikasi dan perasaan apa yang terjadi pada dia. Kemudian menjelaskan situasi apa saja yang bisa menimbulkan kecemasan yang sedang dialami, kemudian mengenali penyebab-penyebabnya, kemudian membantu menyadari ada perilaku yang dia munculkan akibat dari ansietas tersebut. Mungkin dia nggak sadari, ya, atau mungkin kalau dia ansietas dia teriak-teriak. Dia nggak sadar itu. Tapi kalau kita sudah membantu dia untuk mengenal ansietasnya, oh iya kalau saya lagi ansietas atau lagi cemas saya teriak-teriak ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita ajari atau kita ajarkan teknik relaksasi. Ada macam-macam tekniknya, tapi yang beberapa ini kita bisa lakukan kepada pasien kita ya. Teknik tarik napas dalam. Nanti di apa namanya? Praktikum kita akan praktikkan. Teknik pengalihan situasi. Jadi dia punya hobi apa, dia punya kesukaan apa. Nah, untuk sementara waktu bisa kita alihkan ke kegiatan-kegiatan yang dia sukai. Gitu ya. Kemudian latihan relaksasi mengerutkan dan mengendurkan otot atau relaksasi progresif. Selanjutnya adalah hipnosis diri sendiri atau latihan 5 jari atau kita kenalnya hipnosis 5 jari. Ya, relaksasi otot progresif.
Nah, kalau sudah ini dipelajari satu-satu, kita berharap dengan tarik nafas dalam saja ansietasnya sudah berkurang. Tanya lagi, belum berkurang. Yuk, kalau belum berkurang kita lihat, kita lakukan ini pengalihan situasi. Anda sukanya apa? Dengan musik sambil joget-joget silahkan. Atau membaca buku silahkan. Atau membaca novel silahkan. Nah, itu untuk salah satu upaya mengalihkan ansietas. Kemudian latihan untuk relaksasi otot progresif, latihan untuk hipnosis 5 jari. Nah, hanya mengenal saja tidak cukup. Dia harus mempraktekannya. Jadi, dia harus bisa menerapkan empat-empatnya ini dimiliki oleh dia sehingga pada situasi dia ansietas atau cemas tidak ada orang, dia sendiri bisa melakukannya secara mandiri gitu ya. Nggak harus diajarin lagi. Pertama kita ajarin sampai dia bisa, sampai dia paham, sampai betul-betul sudah bisa. Baru kita lepas dengan pesan kalau nanti berhadapan dengan situasi yang membuat dia ansietas, segera lakukan latihan ini, lakukan dengan counter ini. Apakah itu tarik nafas dalam atau pengalihan atau relaksasi atau hipnosis 5 jari, silakan saja itu dilakukan sehingga dia bisa menurunkan ansietasnya secara mandiri ya, karena kita tidak pernah tahu kapan seseorang itu mengalami ansietas. Nah, tujuan tindakan untuk keluarga, ini keluarganya harus tahu bahwa anggota keluarganya itu suka mengalami ansietas atau mudah mengalami ansietas. Kemudian keluarga juga dikasih tahu bagaimana terjadinya proses ansietas, bagaimana merawat keluarga yang mengalami ansietas. Kemudian dilatih juga yang 4 tadi, tarik nafas dalam, kemudian pengalihan situasi, kemudian relaksasi otot progresif, hipnosis 5 jari, latih juga sehingga pada saat dia menemukan keluarganya dalam kondisi ansietas, dia juga bisa membantu keluarganya. Dan pesankan kalau ternyata dia tidak bisa dilakukan dengan cara yang 4 tadi, dia harus segera dirujuk ke poliklinik atau rumah sakit khususnya yang menangani kejiwaan ya untuk menurunkan ansietasnya. Karena kalau sudah terlalu berat, pasien-pasien juga perlu diberikan obat anti ansietas ya. Nah, selanjutnya kita juga melakukan diskusi-diskusi pada keluarga pasien, diskusikan masalah yang dirasakan oleh keluarga, kemudian tentang proses terjadinya ansietas, kemudian tentang penyebab dan akibat dari ansietas itu apa, sehingga keluarga itu paham ya. Jangan malah gitu aja nggak sanggup, gitu aja nggak mampu, mental tempe dan sebagainya, itu enggak ya, malah membuat dia semakin terburuk kalau dibilang seperti itu. Tapi bagaimana dia kuat menghadapi berbagai cobaan, hantaman psikologis, hantaman fisik, hantaman sosial, dia mampu gitu ya. Nah, ini tadi pada keluarga juga dilakukan latihan-latihan untuk membantu keluarganya, dan kalau diperlukan kita lakukan terapi aktivitas kelompok untuk bersama-sama melakukan kegiatan-kegiatan ini. Itu kalau di rumah sakit yang memungkinkan untuk dilakukan seperti itu. Selanjutnya, evaluasi dan dokumentasi ini perlu. Karena rangkaian terakhir dari ASKEP adalah evaluasi dan dokumentasi. Yang perlu kita lihat adalah apakah ansietas pasiennya menurun setelah kita melakukan intervensi pada dia, setelah melakukan implementasi pada dia. Oh, saya merencanakan untuk menurunkan ansietas dengan cara hipnosis 5 jari. Nanti dari sekian banyaknya mana yang lebih cocok sama pasien, silakan saja pasien memilih sendiri. Ya, tidak semua pasien menggunakan empat-empatnya. Dia merasa yang cocoknya mana, yang bisa menurunkan ansietas dia itu yang mana. Jadi kita akan lihat mana apakah tingkat ansietasnya menurun setelah dia melakukan tindakan. Kemudian apakah pasien bisa menggunakan teknik-teknik tersebut untuk menurunkan ansietas. Ya, mungkin caranya masih salah. Kita lihat lagi, kita perbaiki lagi cara dia. Jadi kita anjurkan cara yang benarnya seperti apa. Selanjutnya, pasien menggunakan mekanisme coping adaptif. Nanti Anda pelajari ya, kumpulkan mekanisme coping apa saja yang adaptif. Mekanisme coping
yang ada adalah ini dan adaptif apa saja sehingga Anda nanti kalau mengarahkan pada pasien adalah arahnya pada mekanisme coping yang adaptif yang mampu untuk mengatasi ansietas. Oke. Ibu sampai jam berapa ya? Halo? Halo? Ibu, Sampai jam berapa ya Ibu ya? untuk perawatan jiwa hari ini sampai jam 7 sampai jam 17.30. 17.30. Wow. Ini baru 16. Berarti 1 jam lagi ya? Hehehe. Kalau Oke. Nah, Ibu ingin mahasiswa membuat tugas nih. Ansietas itu, Anda udah pernah sih belum membuat SP atau strategi pelaksanaan? Belum ya? SP belum ya? Halo? Udah pernah buat SP belum? Belum ya? sepertinya belum. Nggak kedengeran suaranya. SP belum buat, belum pernah. Nah, nanti gini maksud Ibu. Kalau di jiwa itu kita menggunakan strategi pelaksanaan sehari-hari, ya. Sorry. Nah, buat strategi pelaksanaan tindakan dan analisis proses interaksi. Oh enggak, ini API ya. Ini nggak usah analisis proses interaksi, API nih. SP-nya aja, SP jiwa, SP ansietas. Jadi Anda bikin untuk menurunkan ansietas itu gimana sih SP-nya? Nanti coba Ibu lihatin ya. Kemudian eh, yang harus Anda coba untuk searching adalah ini. Teknik tarik nafas dalam itu seperti apa? Teknik relaksasi otot progresif itu seperti apa? Teknik distraksi seperti apa? Hipnosis 5 jari seperti apa? Ini minta kelompok aja ya. Ini tugas individu, tugas kelompok dari Ibu. Jadi berarti nanti kelompok masuknya ke Ibu. Ada 4 kelompok kan? Masuknya ke Ibu. Tapi buat strategi pelaksanaan tindakan sehari-hari. Nanti dijelaskan ya. Nih, sebetulnya ada di sini. Ya. Teknik pengalihan, relaksasi otot progresif. Ini di proses 5 jari. Ini juga Ibu udah bikinkan. Tapi belum ada SP-nya. Ya. Nanti Anda bikin SP-nya. SP adalah strategi pelaksanaan sehari-hari tentu ya. Coba dilihat tuh. Ada pertanyaan? Izin bertanya Ibu terkait tugas. Iya. Iya. Berarti kan kami kan sebelumnya bikin foldernya per dosen pembimbing ya Ibu. Jadi nanti ini masuknya ke dosen Ibu Enggak. Endang namun Bukan isinya sayang. Bukan. Jadi gini, kalau yang terjadwal di RPS itu yang ke pembimbing masing-masing. Terjadwal di RPS sudah ada ya. Nah, yang ini adalah tugas dari Ibu di mata kuliah ini dengan topik ansietas. Jadi tugas itu kembali ke Ibu. Kemungkinan misalnya besok ada Bu Omi. Bu Omi itu mengarahkan tentang TAK. Anda diminta per kelompok untuk membuat proposal TAK. Nanti kasih ke Bu Omi. Gitu. Nanti misalnya Bu Nur Halimah mengarahkan tentang halusinasi misalnya. Nanti ada tugas dari Bu Nur Halimah, yaitu serahkan ke Bu Nur Halimah karena itu tidak dijadwalkan di dalam RPS-nya, dalam jadwal RPS gitu. Kayak gini kan misalnya kamu belajar cara membuat RPS untuk RPS, cara membuat SP untuk pasien ansietas. Karena yang kasih materinya adalah Ibu, maka kembali ke Ibu lagi. Nanti Ibu yang akan koreksi.
Itu ansietas itu apa saja sih? Bagaimana membuat SP-nya? Udah pernah bikin SP belum? Mesti nyari dulu deh. Belum pernah ya? Duh, mesti nyari dulu sebentar ya. Ya ada pertanyaan lagi? Belum. Izin masuk Ibu, Iya ya. kalau nanya terkait materi yang tadi Ibu sampaikan boleh Ibu? Iya boleh boleh. Harus. Saya punya pertanyaan Ibu. Iya. Sebelumnya saya Windang Graini dari kelas 3A. Pertanyaan itu kan kita kan punya pilihan atau capaian jangka dekat ya Bu. Iya. Kita sebenarnya tuh kita tahu bakal ngelewatin dan bakal nggak mau tuh kayak harus bisa ngelewatin gitu kan Bu. Nah, pertanyaan saya itu mengapa pikiran rasa khawatir yang tinggi itu berasa banget Bu? Dan akhirnya tuh kayak berdampak ke pikiran misal bisa bikin susah tidur, mungkin juga akan timbul tanda gejala kesehatan gitu Bu. Sebentar sebentar Ibu kehilangan. Oke. Ya, kan gini tadi Ibu bilang bahwa seseorang itu punya rencana hidup. Nah, dia harus melalui tahapan-tahapan sampai mencapai keinginan dia mau jadi apa atau mau menunjukkan dirinya, aktualisasi dirinya seperti apa. Nah, dalam menyusun ini semua, dia tentu sudah tahu, oh ini loh yang akan aku lalui ketika saya SD, misalnya dari SD ya, pendidikan aja. Ketika saya SD, saya harus bisa masuk SMP. Ketika saya SMP, saya harus masuk ke SMA. Ketika saya di SMA, saya harus milih, saya mau kemana nih, gitu. Apakah ke kedokteran, ke psikologi, ke keperawatan, ke bidanan, dan sebagainya. Anda milih ke situ. Kalau Anda sudah tahu, sudah mempelajari sebelumnya bahwa keperawatan adalah begini, 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 begini. Ujungnya menjadi perawat profesional seperti ini. Bidanan adalah gini, gini. Ujungnya menjadi bidan yang profesional misalnya. Kedokteran adalah gini, gini. Itu Anda tidak terlalu stres karena sudah tahu. Oh, kalau saya mengambil ini akan berisiko seperti ini. Kalau saya mengambil ini langkah-langkahnya dan risikonya seperti ini. Semuanya sudah diperhitungkan. Ya, tapi ketika ada satu keinginan Anda yang sudah Anda rencanakan, tapi dukungannya kurang kuat, motivasi diri Anda kurang kuat juga untuk mencapai apa yang diinginkan, itu yang seringkali menyebabkan kecemasan. Dan Anda tidak punya teman untuk berbagi, teman untuk bicara. Ketika kita punya teman untuk berbicara, maka ansietas kita sebenarnya turun. Terbuka pikiran kita pada waktu kita berkomunikasi dengan orang lain. Oh gitu ya, oh begini ya. Tadi ketika kita hanya sendirian saja internal, komunikasi internal, bertanya, memikirkan, itu hanya pada diri sendiri tanpa kita melibatkan orang lain, ini yang seringkali solusinya kita nggak dapat. Makanya masih berkecamuk terus, jangan-jangan pikiran inilah keluar, pikiran itulah keluar, akhirnya nggak bisa tidur, nggak mau makan, dan sebagainya. Ini harus dihindari. Jadi yang tahu tentang diri kita, kemampuan di diri kita, harapan hidup kita adalah kita sendiri. Nah, bagaimana kita mencapai itu? Bagaimana kita bisa mencapai dengan mulus? Ya, tidak bisa kita melakukan sendirian. Kita masih membutuhkan orang lain juga untuk membantu kita. Setidaknya yang membantu adalah orang terdekat kita. Siapa orang terdekat itu? Kedua orang tua kita. Gitu. Ya, jelas ya? Jelas Ibu. Cuma satu lagi Bu. Ya. Kenapa kalau bahasa zaman sekarang kan overthinking ya Bu, kayak pikiran yang berlebihan. Itu Iya, kenapa bisa benar-benar berdampak buat ke kitanya sih Bu? overthinking itu karena lihat mekanisme di dalam pembentukan stres deh. Di dalam pembentukan, ya kan tadi Ibu bilang itu serotoninnya turun. Serotonin itu adalah eh, zat yang ada di dalam otak kita, ya. Serotonin itu zat untuk membahagiakan kita. Sedangkan kalau kita sedang stres, itu nggak ada kebahagiaan kita, ya. Nah, itu yang harus kita singkirkan adalah penyebab kurangnya kebahagiaan tadi. Jadi serotoninnya harus dinaikkan, GABA-nya harus ditingkatkan. Nah, jadi mengatasi stres kita. Gitu. Kapan itu bisa terjadi?
untuk penurunan seperti itu, kita sendiri yang tahu kapan kita mau menenangkan diri. Mungkin Anda bisa pergi jalan-jalan ke mall gitu, lihat-lihat apa dulu. Anda lebih rileks. Nah, baru nanti pikirkan langkah selanjutnya apa. Kalau tidak, Anda bawa tidur pun nggak benar, gelisah. Ya, tugas-tugas kuliah tidak selesai. Tugas dari mata kuliah keperawatan jiwa sekian banyaknya, mata kuliah ini sekian banyak yang nggak selesai. Itu juga bikin masalah, bisa nggak tidur, bisa stres sendiri Anda. Tapi kalau tugas itu dikerjakan dengan cepat, yuk kelompok kita kerjasama secepatnya. Satu selesai, satu selesai, satu selesai. Anda lebih ringan hidupnya. Gitu. Tapi kalau tar, ditunda, nggak akan selesai. Terus terang aja, Ibu nih stres banget. Stres banget apa? 3 mata kuliah Ibu pegang, RPS-nya harus dibikin. Lah dalam waktu singkat harus bikin stres apa? RPS segitu banyaknya. Satu RPS itu bisa berlembar-lembar. Nah, kalau ternyata kita lagi stres seperti itu, nanti yang bekerja itu adalah sistem kelenjar keringat. Anda stres pasti bau keringatnya beda. Lebih bau daripada Anda tidak stres. Ya, kelenjar keringat kita produksi nih, menunjukkan bahwa kita dalam kondisi sedang stres. Gitu. Ya. Jadi stres itu satu kali datangnya stres, segera lakukan adaptasinya. Segera lakukan penurunan terhadap stresornya. Sehingga turun tuh stresnya. Setiap kali gitu. Dalam satu hari kita bisa terpapar 1-3 macam stresor. Nah ini yang harus kita perhatikan ya. Kadang-kadang kita lupa. Sampai bikin kita nggak makan gitu kan. Itu juga Anda lupa makan. Lupa untuk minum. Lupa untuk melakukan kegiatan yang untuk menolong diri sendiri. Gitu ya. Oke, kalau gitu untuk Ibu nanti tolong dibuatkan. Nggak usah banyak-banyak. Kan sedikit tuh. Cuma berapa? Coba Ibu kasih lihat dulu. SAK ya. Nah, ini dalam SAK-nya nanti Anda lihat jelas bahwa SP1 adalah asesmen ansietas dan latihan relaksasi. Jadi ini omongan Anda tentang ini. Ya. Itu omongan. Nanti SP2-nya adalah ini. SP2 di ansietas itu evaluasi lagi, kemudian manfaat dari relaksasi dan latihan hipnosis 5 jari. Nanti SP3, enggak ada SP3, SP2 aja. Nah, untuk keluarganya, ya. Kalau satu kelompok, ini 2, ya. Kita punya 4 kelompok, berarti untuk keluarga 2, untuk pasien 2, bagi aja supaya nggak berat ya. Anda nggak mungkin satu kelompok bikin 4-4-nya. Kalau Anda sudah lancar bikin SP itu cuma 30 menit dan itu ada sekitar kalau ditulis tangan 4 lembar. Ya. Kecilin dikit. Ya. Jadi kelompok 1 kasih ini misalnya SP1 pasien. Kelompok 2 kasih SP2 pasien. Kelompok 3 SP1 keluarga. Kemudian kelompok 4 kasih SP2 keluarga. Jadi dia bahas itu. Isinya ya ini. Membahas tentang ini. Isinya membahas tentang ini. Ya. Isinya membahas tentang ini. Sudah pernah belajar SP belum? Itu aja pertanyaan Ibu. Ntar Ibu coba cari materinya. Untuk SP itu seperti apa? Ada pertanyaan lagi? Mana sih SP? Ayo pertanyaannya ada enggak?
Ibu izin bertanya. Ya, Untuk kita kan belum pernah buat SP ya, Bu. ya. Untuk pengerjaannya deadline-nya berapa lama, Ibu? Deadline. SP itu Ibu kan tadi bilang kalau udah lancar sih 30 menit ya. Bikin aja besok. Boleh nggak? Kita coba Ibu coba cari contoh SP ya. Udah harus bikin nanti nih supaya sama tadi. Nah ya. Di mana ku cari di mana? Oh, sorry. Guling. Sorry. Sebentar ya. Loh, kok sini? Oh, sebentar. Ibu izin masuk. Ibu waktu itu pernah ngasih kita, nggak tahu ya Bu ke semua atau ke beberapa kelompok, waktu itu sih pernah Bu ngasih SP. Cuman kayak gini, benar nggak? Sama nggak Bu? Coba tunggu. Ibu buka dulu sebentar. Mana? Share screen. Kayak gini Bu. Nah itu SP. Ini kapan nih? Pada mata kuliah apa? Mata kuliah Ibu, tapi lupa apa waktu itu. Ya, ini yang Ibu maksud. Bikin SP. Coba tampilkan lagi. Mata kuliah komunikasi kalau nggak salah Bu. Nah, betul. Komunikasi. Ya, jadi SP itu adalah panduan cara kita ngomong ke pasien. Itu loh sebetulnya. Waktu Anda mahasiswa, ini harus ditulis. Tapi pada waktu Anda sudah perawat yang sebenarnya, sudah nempel, sudah membudaya di dalam benak kita langsung ngomong ke pasiennya. Gitu loh. Ya, seperti ini bagus nih nyimpen masih Neng. Format strategi pelaksanaan, ya, tindakan keluaran pada pasien, pada klien atau pasien dengan ansietas. Pertemuan satu itu yang tadi SP1 ya. Pertemuan keduanya kalau pasien tidak berhasil dengan SP1-nya, ulang lagi. Boleh nggak ulang? Boleh. Pertemuan kedua tapi SP-nya tetap SP1. Tergantung. Kalau tetap pertemuan keduanya nggak berhasil juga waktu kita mengevaluasi dia dengan SOAP itu. Nggak berhasil, kita ulangi pertemuan ketiga tapi SP-nya tetap SP1. Boleh nggak? Boleh. SP-nya ini lagi Bu, dimodifikasi. Mungkin kita salah kemarin atau masih kurang gitu loh. Ya, ada dua hal yang dituliskan. Kondisi pasien ini isinya adalah DS dan DO. Kita karang aja. Kalau ansietas gimana sih? Anda pernah ansietas kan? DS Anda gimana, DO Anda gimana. Diagnosa keperawatannya ansietas. Tujuan tindakan keperawatannya apalagi? Menurunkan ansietas. Terus tindakan keperawatannya lihat SP1. SP1 ngapain tuh dibilangnya? Misalnya SP1 adalah mengkaji misalnya atau berdiskusi dengan pasien tentang ansietas. Boleh, Anda lihat nanti SP-SP yang Ibu mau kasih ya. Nah, itu tindakannya nanti ada di situ, mau ngapain saja. Baru kita masuk ke strategi komunikasi. Ketika di fase orientasi, pertama kita jelaskan tentang salam terapeutik. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, itu cukup di situ. Terus evaluasi validasi, gimana perasaan pasien pada saat itu? Apa yang dipikirkan pasien? Apa yang dirasakan pasien? Ya, baru kita mau lakukan kontrak. Jadi ini bahasa kita nanti. Di sini salam terapeutik, koma-koma. Selamat pagi, Pak. Tutup lagi, koma-koma. Jadi kita bicara langsung pada pasien. Tidak ada jawaban pasien di SP, tapi apa yang mau kita katakan ke pasien. Gitu ya. Oke. Topik. Pak, kalau gitu kita hari ini akan membicarakan tentang bagaimana mengenal ansietas. Cukup. Waktunya kira-kira 10 menit. Bapak maunya di mana nih tempatnya? Dia jawab waktu dan tempat. Tujuannya adalah membantu Bapak untuk mengenali ansietas yang ada pada Bapak. Udah selesai. Nggak banyak kan tulisan gitu. Terus fase kerja. Ini sesuai dengan materi Anda. Kalau tadi mengenal, yuk Pak kita diskusi tentang ansietas. Apa itu ansietas? Bagaimana tanda dan gejala dan sebagainya. Sesuai dengan SP yang satu tadi. SP1, SP2, SP3, SP4. Ya, itu disesuaikan dengan materi yang ada itu.
Kemudian terminasi. Setelah Anda bicara kan ada evaluasi yaitu subjektif dan objektif. Ini yang dinyatakan pasien. Bagaimana perasaannya setelah kita diskusi? Gimana perasaannya setelah latihan tarik nafas dalam? Gimana perasaannya setelah kita lakukan hipnosis 5 jari? Kan gitu. Baru objektifnya kita suruh dia mengulang lagi. Atau kita tanyakan lagi. Tadi tujuannya apa ya Pak? Boleh Anda terserah Anda ya. Nah, RTL-nya baru kita PR-kan pada pasien. Nah, kalau gitu, nah misalnya SP1 tadi mengenal ya. Bapak kenali lagi barangkali ada yang belum Bapak nyatakan, belum Bapak katakan bagaimana sih sebetulnya tanda dan gejala yang muncul ketika Bapak mengalami ansietas. Nanti kalau ada ya tulis ya Pak ya. Udah, ini RTL-nya. Kalau dia diskusi mengenal. Tapi kalau misalnya dia tarik nafas dalam, PR-nya gimana? PR-nya tinggal latih ya Pak ya secara mandiri atau latih ya Bu secara mandiri. Tadi kan saya udah latih bagaimana tarik nafas dalam yang benar. Udah. RPR-nya cuma itu, nggak banyak. Baru Anda kontrak yang akan datang. Kalau gitu nanti kita ketemu lagi. Nah, ketemunya mau hari ini kah, mau besok kah, mau sore nanti, ya terserah. Kita akan bahas lagi tentang ini. Waktunya jam sekian, kira-kira sekian menit. Tempatnya di sini atau tempatnya di mana terserah Bapak. Selesai. Tulislah itu, ditulis kata-katanya tergantung dari bahasa yang kalian miliki, bukan bahasa ibu. Bahasa sendiri. Anda kan punya bahasa pilihan-pilihan kata yang baik. Silakan. Tapi inilah panduannya. Ya. Nanti di-share ke temennya ya, Neng. Ya, udah ini SP-nya, betul. Iya. Ya, ada lagi? Tugasnya hanya bikin SP saja. Jadi kelompok 1 terserah kelompok mau dikocok kah mau apa. Nanti masukkan ke ibu itu mau diketik boleh daripada nulis tangan ya. Nanti kalau pada waktu kita praktikum itu Anda akan lebih banyak lagi SP-nya. Ada LP lagi. Ya, laporan pendahuluan. Oke. Harusnya hari ini juga dilatih untuk tarik nafas dalam. Tapi Ibu paling nggak bisa nih kalau tarik nafas dalam dilakukan sambil di sini. Kalau kita nggak ketemu langsung, sulit. Hipnosis 5 jari, tarik nafas dalam, relaksasi progresif. Nanti aja kalau ketemu ya. Kalau daring kita ingetin Ibu. Harus latih itu. Supaya kita punya modal untuk mengatasi ansietas. Ibu rasa cukup ya? Ada lagi pertanyaan? Bu, Cukup. Capek ya? izin masuk. Apakah suara saya terdengar, Ibu? Iya, iya. Dengar. Rena ya? Iya, Ibu. Ya, Izin masuk, silakan. Rena dari RKI. Ya, Untuk penugasannya itu jadi deadline-nya besok ya, Bu? sok aja, jangan lama-lama. Lalu untuk Apa? bentuknya itu boleh diketikkan ya, Bu? Boleh. Yang gampang ya. Jadi sebetulnya kalau Anda balik lagi ke komunikasi yang lalu, udah gampang tuh bikinnya sebentar ya. Itu berkaitan kok. Jadi eh, apa namanya? Panduan kita berbicara ke pasien. Nah, itulah SP. Ya. Oke. Yang mudah lah diketik boleh. Jadi nggak susah-susah. Baik, Ibu. Terima kasih. Ibu Oke. izin lagi, Bu. Ya. Bertanya mengenai jadwal, Ibu, yang tadinya diganti. Ya, nanti Ibu kirim. Oh ya, Sebentar Ibu kirim ya. Selesai ini Ibu kirim. Ya. Apa lagi? Baik, Ibu. Sudah Ya, cukup dari saya, Ibu. cukup. Ya. Tunggu Ibu hitung dulu nih. 8, 9, 10, 11, 1, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Satu orang ada semua, 12 ya. Kita 111 orang, 12 sama Ibu ya. Oke. Nanti Ibu belum kasih kisi-kisi ya. Kisi-kisi untuk ujiannya kira-kira dari ansietas ini berapa soal dan sebagainya belum. Karena memang harus dipikirkan lagi tuh bagaimana banyak banget sih kerjaannya gitu.
ya. Nggak apa-apa, kita coba untuk nanti bagi-bagi. Nah, tadinya Ibu ingin memberikan kuis juga, sehingga ada penilaian Anda. Tapi kayaknya kalau kuis lagi pengalamannya Lulu juga tetap aja nggak nolong. Jatuhnya tuh di UTS UAS, gitu ya. Ada kuis, ada UTS UAS, ada praktikum. Tetap nggak nolong. Ada tugas makalah. Nah, sekarang nanti ada tanpa kuis. Ada UTS UAS, ada praktikum, ada sikap, ada apa satu lagi? Makalah pribadi, individu atau dan kelompok. Jadi ada beberapa poin tuh presentasenya ini dilengkapi gitu. Ya. Supaya nilainya bagus 3,3 minimal. Oke. Kalau tidak ada Ibu rasa cukup kita SS dulu boleh? Baik, Baik, Ibu. Bu. Baik, untuk kelas RKI bisa on cam dan raise hand. Baik, untuk slide 1 saya screenshot ya. 3, 2, 1. Selanjutnya untuk slide 2, 3, 2, 1. Baik, Ibu, untuk kelas RKI sudah. Ya. Berikutnya siapa? Untuk kelas A boleh raise hand. Untuk SS-nya dibantu oleh Mei. Mana mainnya? Mungkin lagi Bu, screenshot ya. sebentar ya, Bu. Ya. Ya, kelas A sudah selesai ya. Baik, selanjutnya dilanjut kelas B ya. Eh, Baik, kelas B sudah. Kelas B sudah. Ya. Si pen nanti tolong sesuai dengan jadwal yang tadi Ibu bilang perubahannya itu ada di pertukaran Ibu Bu Indri sama Bu Umi ya. Nanti kalau ditanya kok gini tadi sampaikan Ibu mendahului untuk ke situ ya. Jadi supaya Bu Indri nanti besok bisa masuk, Bu Omi berikutnya. Jadi ke bagian belakangnya nggak ada masalah. Nanti Ibu kirimkan 3 perubahan dari RPS. Mudah-mudahan ini nggak berubah lagi. Kalau berubah lagi Ibu nggak tahu mesti bilang apa. Kemudian yang keduanya SAK-nya nanti bisa dilihat di SPSP-nya. Selanjutnya adalah yang tadi PowerPoint-nya, gitu ya. Nanti di-share di teman-teman. Oke. Tolong buatkan nama kelompok, masukkan ke Ibu nama kelompoknya oleh si Pen. WA aja ya, kirim nama-nama kelompoknya. Atau bikin, oh ya WA aja nggak apa-apa. Tapi bikinkan dalam bentuknya tabel ya. Tabel, nama, dan nama pembimbingnya. Bisa kelompok si Pen? Bisa ya? Izin menjawab, Ibu. Baik. Ya, oke. Ya, Ibu akhiri sudah jam 16.49 ya, kan tugas silakan dilengkapi tugasnya. Ibu izin pamit duluan, kondisi Ibu juga masih lelah, baru pulang dalam perjalanan ya, tadi malam ada di jalan ya.
perjalanan dari Malang ke sini, ke rumah. Ya, sampai ketemu lagi, tetap sehat, tetap semangat. Kembali Ibu ingatkan, si Pen yang melihat jadwal penggunaan kelas. Apakah itu daring atau luring, karena Ibu nggak hafal gitu loh. Nggak mungkin Ibu masukkan dalam RPS ya, pusing lagi nambah nanti. Ini ke kelas daring, ini kelas luring, nggak usah. Nanti si Pen aja daring atau luringnya. Ya, hubungi pengajar 1 hari sebelumnya, supaya beliau semua siap. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Tetap sehat, tetap semangat. Ibu izin pamit duluan ya. Baik,